Shalom Bapak dan Ibu. Refresh kita, saya memberi judul keseimbangan kerja dan istirahat. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan untuk perenungan pada saat ini. Kita berdoa. Berkati kami Bapa untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan biar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kami terberkati dan memahami dan dimampukan memaknai firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus menolong memimpin kami. Ampunilah pemikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan. Layakkan kami menerima kasih dan sayang-Mu. Kami pinta dalam kuasa kasih Yesus. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 12, ayat 22, sampai dengan ayatnya yang ke-34, hal kekhawatiran. Saya membacakan beberapa ayat aja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apapun yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu." Ayat 33 saya baca dan 34. Ayat 32 mulai 32. "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, semua harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan dengan hangat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudara-saudara, keseimbangan kerja dan istirahat. Seorang peneliti berkebangsaan Italia dari sebuah universitas di Naples berkata begini, "Kebenaran orang istirahat adalah antara 6 sampai 7 jam sehari. Dan orang yang kurang istirahat dari 6 jam katanya akan lebih cepat terserang kelemahan tubuh. Tetapi ketika kita mengatur istirahat mulai 6 sampai 8 jam, itu akan lebih sehat." Saudara-saudara, menjalani hidup ini, kadang-kadang karena kesibukan bekerja, kadangkala banyak orang memikirkan dan tidak memperhatikan tentang masalah istirahat. Siang malam mereka bekerja untuk memburu sesuatu dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Padahal, jikalau kita merenungkan, kebutuhan hidup itu bisa disesuaikan dengan kemampuan. Artinya, jika kita mensyukuri berkat Tuhan, maka kita akan merasa cukup dan tidak perlu memburu harta hingga melupakan waktu istirahat. Bagaikan mesin, tubuh ini perlu istirahat. Tubuh ini perlu keseimbangan antara ia bekerja dan beristirahat. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami saat ini, ada seorang berkata, dan saya kira banyak Bapak Ibu sudah melihatnya, "Apa artinya mobil yang mahal ini ketika ia mulai terparkir tidak dapat digunakan? Apa artinya hal ini, hal itu yang menurutnya ketika ia harus lebih banyak berada di rumah?" Ia mulai memahami ternyata Tuhan sedang memperingatkan kita. Ada saatnya hidup dalam kebersamaan bersama anak-anak, bersama istri. Kadang-kala saudara-saudara, karena pekerjaan yang begitu kita buru, kita hanya berapa jam berjumpa anak atau istri. Mungkin hanya pada saat pagi sebelum ke kerja atau saat pulang malam dan kita hanya sekedar menyapa, see you, hello. Tetapi duduk bersama, menikmati, melihat, bercakap menjadi hal yang mahal. Saudara-saudara, kini saatnya Tuhan mengatakan, duduk bersama, menikmati kasih karunia Tuhan dalam rumah. Tuhan ingin agar benar-benar kita tidak mengkhawatirkan tentang hidup ini. Tuhan ingin kita tidak khawatir tentang apa yang kita pakai, apa yang kita makan. Saudara-saudara, kadang-kadang karena rasa kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan menyebabkan kita kadang bekerja dan lupa waktu.
Kita lupa waktu untuk ada bersama keluarga. Saudara-saudara, ingatlah, semakin banyak harta yang kita kumpulkan, maka akan semakin sedikit waktu untuk beristirahat, akan semakin sedikit waktu untuk bersama keluarga. Tetapi yang semakin ada adalah semakin besar kecemasan, semakin besar kekhawatiran untuk kehilangan harta yang sedang kita kumpulkan itu. Saudara-saudara, harta yang kita miliki sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu sesama. Bukan prioritas utama dalam hidup, karena prioritas utama tetaplah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan prioritas utama dalam hidupmu adalah keutuhan keluargamu. Kapan Tuhan mau, harta kita yang kita miliki di dunia bisa sewaktu-waktu Ia ambil tanpa sisa. Saudara-saudara, oleh sebab itu marilah saya mengajak kita untuk menyeimbangkan antara hidup kita dengan istirahat yang teratur dan cukup. Menyeimbangkan antara karya kerja kita dengan seberapa jauh waktu yang dibutuhkan bersama keluarga di rumah. Duduk memahami dan merenungkan tentang kebesaran kasih Tuhan. Duduk dan mengerti bagaimana Allah bekerja dalam setiap langkah hidup kita dalam membangun yang namanya keluarga. Saudara-saudara, biarlah mari kita memuaskan hati kita, diri kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan semakin banyak waktu bertemu dengan Tuhan bersama keluarga di dalam pertolongan dan pimpinannya. Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa memimpin kita menyembah Dia dalam kasih dan kebenaran dari rumah kediaman kita bersama anak-anak, bersama keluarga. Tuhan menolong dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman hari ini mengajak kami, ketika kami ada di rumah, kami boleh lebih memahami kasih dan rahmat Tuhan akan keutuhan keluarga kami, akan pertolongan-Mu pribadi kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak. Kami semakin diperlengkapi untuk benar kami membutuhkan istri, kami membutuhkan suami, kami membutuhkan anak-anak kami. Tapi yang utama, memahami dalam persekutuan keluarga kami membutuhkan kasih, sayang, dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong dan memimpin senantiasa. Kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin.